Oke, kita ngobrol di PR. Hai Sobat PR, sebentar lagi kan mau pemilu. Kita mau tanya-tanya nih Sobat PR yang ada di kawasan Asia Afrika, mereka tahu nggak ya berapa partai politik yang ada di Indonesia? Yuk kita cari tahu. Namanya siapa? Namanya Cinta Wim Tiara. Oke. Anissa. Adam. Muhammad Fadlia Rahab. Nama gue Ken. Ken. Ada berapa jumlah partai politik di Indonesia? Sebutin partai apa aja yang kalian tahu. Partai politik di Indonesia Iya. ada berapa ya? 6 kali ya? Kamu tahu apa aja? Golkar, PDIP, Hanura. PDI. Ya. PAN. Ya. Udah itu aja sih. Udah itu aja. Oke, terima kasih ya. PDI. Terus Golkar. Demokrat. PSI. PAN, PAN. Demokrat, Nasdem, Golkar, P3, PKS. Nah itu dia jawaban-jawaban dari Sobat PR yang ada di kawasan Asia Afrika. Nah for your information, partai politik di Indonesia yang sudah terdaftar untuk mengikuti pemilu 2024 itu ada 23 partai, seperti ini. Buat Sobat PR yang pengen tahu lebih lanjut, yuk baca artikelnya di pikiranrakyat.com. Assalamualaikum Sobat PR. Kita hadir lagi nih ngobrol di PR. Sekarang akan membahas hal yang menjelang rame nih di September, Oktober, November. Apalagi kemarin partai-partai sudah mengerucut nih 3 faksi, termasuk nanti soal caleg-caleg. Hari ini kita membahas soal pilpres, pemilu, pilkada, dan seterusnya yang akan terjadi nanti di 2024, tapi rangkaiannya akan dimulai di November, Oktober, November ini. Hari ini kita hadir ada Kang Reza Alwan, beliau komisioner dari KPU Jabar di bidang hukum dan pengawasan. Lalu ada Kang Denny Ajah, ya? Dari BEM Uninus. Selamat datang, Kang Reza dan Kang Denny. Ya. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Nah, pemilu nanti itu di 2024 menjadi salah satu pemilihan pemilu terbesar di dunia juga. Ya. Baik dari soal pemilih, coverage area, dan lain-lain. Dan yang menjadi tantangan berikutnya adalah, kalau nggak salah 60% pemilih adalah anak muda ya, milenial, zilenial, dan 20%-nya adalah pemilih pemula. Dan ini kan menjadi tantangan juga bagi teman-teman penyelenggara pemilu, KPU, termasuk menjadi menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman pemilih seperti ini mungkin baru sekarang memilih ya. Sudah sejauh mana pengetahuan teman-teman anak-anak muda dan antusias mereka terhadap bidang politik gitu ya. Karena bagaimanapun suara teman-teman menjadi penentu juga nanti ya. Mudah-mudahan tidak hanya memilih tapi mampu kritis juga siapa yang memilih. Nah ini kan tantangannya adalah pertama nih di KPU ya. Sebagai penyelenggara pemilu. Sampai saat ini gimana Kang? Mungkin kita evaluasi 2019 ya. Misalkan di Jabar aja ya waktu itu jumlah pemilih partisipasi pemilih berapa gitu. Sampai kita bawa pemilu itu dulu ya. Baik. Jadi kalau kita tadi kembali ke pengalaman 2019 ya, kisaran partisipasi kita di Jawa Barat itu masih di angka 82%. 80%. Rata-rata nasional waktu itu? Di 80%. 80%. Okay. Walaupun target capaian nasional 77,5. Oh, jadi kita sudah melampaui sebenarnya target nasional, alhamdulillah. Ya. Tapi kan walaupun 82%, kita kan nggak puas dan nggak boleh puas. Ya. Karena satu pemilih itu kan sangat menentukan. Sehingga PR 18% belum hadir, belum datang ke TPS itu menjadi tanggung jawab besar bagi kita semua di 2024 besok. 18% itu kalau di angka kemarin berapa juta? Sekitar 7 juta. 7 juta. 7 juta pemilih tidak datang atau belum datang ke TPS. Satu jumlah yang sangat besar kan? Iya. Ya, Dek ya. Jadi itu yang kita sama-sama jadikan tugas untuk meminimalisir itu, bahkan mungkin ya semaksimal mungkin bisa mencapai angka 90% lebih. Bagi kita sesuatu yang sangat sangat menjadi motivasi. Ya. Nah, 90% kalau target misalkan di 2024 berarti sekitar berapa jumlah pemilih di Jawa Barat ini?
Jumlah pemilih yang sudah ditetapkan 35,7 juta. 35,7 juta. Ya, Oke. untuk pemilu 2024. Jadi tadi pengalaman yang lalu 82%, mudah-mudahan kita bisa terus menambah angka partisipasinya dan juga kualitasnya, bukan sekedar partisipasi. Dari pengalaman 2019 tadi dari segi jumlah 7 juta tidak hadir ya. 7 juta tidak hadir, oke. Ada PR kedua yang sangat luar biasa juga yang perlu dijadikan perhatian bagi kita semua adalah hampir 3 juta surat suara itu tidak sah. 3 juta suara sah tidak, jadi tidak terhitung ya? Maksudnya tidak bisa dicatatkan sebagai itu ya? Istilahnya menguap begitu ya. Artinya 10 juta sebenarnya nggak ada suara kira-kira itu. Begitu, Kang. Kira-kira itu PR besar kita, sehingga dari segi jumlah, dari segi kuantitas juga kita bisa terus mendongkrak partisipasi. Dari jumlah surat suara yang tidak sah itu bisa kita tekan. Bahkan kalau bisa zero. Ya. Gitu. Dan tentu itu menjadi PR besar bagi kita semua. Oh. Nah, sampai saat ini untuk 2024 seperti gimana, Kang? Tentu KPU dengan segala keterbatasan ya. Kami ini kan lembaga negara yang masih mempunyai keterbatasan. Sangat berharap kolaborasi dari seluruh pihak. Karena ini adalah pesta demokrasi, pesta rakyat, pesta bersama. Kita membutuhkan keterlibatan partisipasi dari seluruh pihak sehingga tadi para pemilih yang 35,7 juta itu kita harapkan berbondong-bondong di hari Rabu 14 Februari 2024 itu datang ke TPS. Jadi betul-betul orang itu ingin berpesta bersama, memeriahkan. Kemudian tadi mempersiapkan sejak dini dari awal agar jangan sampai salah ketika melakukan pencoblosan. Nah, gitu kan? Jangan sampai salah. Dulu evaluasi mungkin di evaluasi 2019 kan tadi ada yang 2,9 juta surat suara, hampir 3 juta ya. Tidak sah, itu bisa teridentifikasi nggak sebenarnya karena apa aja, kan agak sulit juga ya. Sebagaimana kita sama-sama ketahui dan kita dapatkan pengalaman dari pemilu ke pemilu ya, besaran surat suara kita kan segitu besar gitu. Jadi itu cukup mempersulit bagi calon pemilih atau bagi pemilih yang memang tidak terbiasa, sehingga mungkin salah satu bentuk wujud dari hasil evaluasi adalah ya kita harus sering simulasi. Di masyarakat kepada para pemilih. Sehingga dari mulai cara membuka, bagaimana mencoblos dengan hati-hati, menutup kembali, memasukkan itu betul-betul sangat sempurna sehingga menghindari dari tadi resiko surat suara rusak atau resiko kesalahan pada saat mencoblos. Sehingga ya itu tadi hasilnya surat suara menjadi sah dan dihitung hasilnya menjadi raihan suara. Simulasi ya, menarik juga. Betul kan? Kuncinya simulasi. Sosialisasi selama ini apa belum ada ya yang sebelum-sebelumnya gitu? Sudah, tapi memang mungkin perlu ditingkatkan jumlahnya gitu ya, frekuensinya yang tadinya mungkin simulasi hanya sekali 2 kali mungkin perlu terus dilatih sehingga sekali lagi orang menjadi familiar dengan besaran surat suara yang begitu besar gitu ya. Mereka nggak kaget, nggak kikuk gitu. Udah siap lah, udah santai gitu. Jadi waktu itu juga mungkin para pemilih juga nggak tahu ya ternyata surat suaranya sebesar itu ya. Ketika dibuka dilipat sebesar itu, gede banget. Ada yang kaget kan dengan space bilik suara juga yang kadang terbatas. Yang perlu kita sama-sama ketahui dan mungkin pengalaman kita di lapangan, kadang-kala TPS kita kan tidak semuanya juga nyaman, leluasa. Banyak TPS kami itu yang ada keterbatasan tempat ya. Ya istilahnya mah kalau bahasa Sunda mah dukdak gitu ya. Dukdak. Sehingga mau buka gini tidak nyaman. Orang pada saat dia mau membuka, mencoblos itu tidak nyaman, tidak tenang begitu. Walaupun sekali lagi semua berusaha agar aspek langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adilnya itu betul-betul terpenuhi. Terutama aspek kerahasiaannya begitu ya, dari keterbatasan itu. Tapi sekali lagi kadang-kala ketidaknyamanan berpengaruh kepada ditambah tadi ya simulasi yang kurang berpengaruh kepada ketenangan. Sehingga tadi mencoblosnya itu jadi buru-buru gitu. Berdampak kepada surat-surat tidak sah. Nah ini sekarang teman-teman mahasiswa, mungkin Denny mewakili anak-anak muda ya di zamannya. Bagi Denny sendiri, sejauh mana Denny tahu pilkada tahun depan tuh, pilpres, pemilu dan pilkada tahun depan udah seperti apa? Untuk banyak tahu mungkin saya sendiri mungkin ya, secara pribadi belum tahu banyak gitu kan, karena memang juga memang hari ini sudah hangat-hangatnya gitu tentang calon pilpres dan sebagainya, tetapi pada akhirnya terkait dengan mekanisme dan sebagainya kita juga kekurangan gitu.
Apalagi di suasana kampus pun hari ini juga mungkin di kampus kami juga agak minim nih tentang bagaimana pendidikan tentang pemilih, pendidikan politik dan lain sebagainya. Sedangkan kan pada akhirnya yang ditanya itu ketika banyaknya calon dan lain sebagainya, yang kita tunggu sebenarnya bukan calonnya pada akhirnya, tapi mana gagasannya seperti itu. Apalagi hari ini kan tadi dikatakan bahwa kurang lebih 60% pemilih adalah pemilih muda, gitu kan. Artinya pemilih hari ini pemilih-pemilih yang kritis, gitu. Maka dibutuhkan juga pemilih yang dipandang oleh pemilih muda itu karakteristiknya pemilih yang dinamis, adaptif, responsif, gitu kan. Calon-calonnya gitu ya. Gitu kan. Peta demografinya kan udah jelas gitu bahwa pemuda mendominasi atau generasi muda mendominasi, baik itu generasi milenial yang senantiasa ya suara mereka ditunggu. Tadi katakan bahwa benar sekali ketika kuantitas tidak cukup gitu, bahwa perlu ada kualitas gitu. Maka yang kita ingin juga pada akhirnya kita belum tahu nih sejauh mana gitu kan tentang bagaimana pola pemilihan ke depan seperti apa, apalagi digambarkan dengan pemilihan yang meskipun saya baru tahun ini mungkin memilih 2019 juga istilahnya kabar-kabarnya juga udah pada tahu mungkin ya tentang kekewasan dan lain sebagainya gitu kan. Maka hari ini juga istilahnya perlu nih pengawalan yang cukup baik lah dari KPU daerah, KPU kota, bahkan di daerah terpencil gitu. Apalagi kita pun sebagai mahasiswa, apalagi yang di bawah lagi gitu, pelajar-pelajar yang pemula, bukan lagi pemilih muda tapi pemilih pemula gitu. Itu pun harus jadi pusat perhatian gitu terkait dengan bagaimana pemilu ini menjadi pemilu yang sukses gitu. Apalagi kan kita pemilihan ini sudah beberapa kali pasca reformasi, artinya sudah harus kian membaik nih pilihan demokrasinya seperti itu. Nah, Denny sendiri melihat ada perbedaan nggak cara sosialisasi bukan dari KPU ya, tapi dari para caleg-caleg gitu ya? Kan sekarang rata-rata yang masih dipakai adalah memasang baliho-baliho. Sudah masuk ke relung-relung ke media sosial belum? Dan bagi teman-teman anak-anak muda itu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dari para mereka gitu ya? Terkait dengan bagaimana sosialisasi, ya baiknya hari ini sudah ada media-media sosial. Banyak media sosial yang bisa dimanfaatkan oleh para caleg dan lain sebagainya. Dan saya kira tidak perlu lagi mungkin lah pasang-pasang baliho di pinggir jalan, itu hanya istilahnya apa ya, apalagi di tempat-tempat strategis, tempat kota-kota besar yang justru kelihatannya agak aneh gitu. Bahkan hari ini mungkin saya sendiri, mungkin juga pemuda pemuda lain juga sama melihat hal itu ketika lihat baliho atau istilahnya lihat bendera partai di tempat-tempat yang istilahnya di strategis kota, agak aneh gitu. Apakah tidak memikirkan hal itu? Meskipun mungkin pola pikirnya strategis gitu, tapi istilahnya pemuda hari ini juga ingin melihat kotanya lebih baik, tertata dengan rapi dan sebagainya. Maka hari ini kiranya media sosial menjadi tempat yang bisa digunakan sebaik mungkin oleh para caleg-caleg itu, seperti itu. Nah, itu media sosial menarik juga ya, karena di zaman era sekarang banyak para caleg dan partai-partai memasang bendera-bendera ya. Memang belum masuknya PKPU ya, karena kan sekarang masih bebas ya, belum masuk aturan memasang bendera-bendera partai gitu ya. Pertama, pemasangan bendera itu dibolehkan dalam konteks sosialisasi partai politik. Itu memang diperbolehkan ya. Tapi yang mungkin perlu kami himbau adalah karena baru partai politik yang sudah disahkan, jadi baru batasan partai politik yang boleh sosialisasi. Nah, yang sudah ada gambar-gambar itu sebetulnya kami himbau jangan dulu dipasang. Kenapa? Kan belum ditetapkan. Belum tentu juga mereka diusungnya. Jadi tahu udah pasang. Kami sering menghimbau ke partai politik begitu ya, ke para calon. Bahkan yang luar biasa kan sudah ada yang untuk pilkada katanya begitu. Aduh, ini kan istilahnya terlalu dini lah, terlalu dini. Jadi kami sering himbau kalau mau sosialisasi partai politik saja dulu, karena itu yang sudah jelas-jelas, sudah sah gitu. Yang lain-lainnya tunggu nanti ada waktunya kira-kira. Jangan kepedean lah. Jangan mendahului gitu kira-kira ya, sehingga nanti regulasi ini betul-betul akan ditaati oleh seluruh pihak. Jadi ini bagian dari pendidikan politik juga, bahwa ada regulasi, ada aturan, semua mengikuti aturan tersebut, memberikan contoh yang baik. Disitulah pendidikan politik akhirnya. Tidak kemudian sudah dimulai oleh pelanggaran-pelanggaran. Kan jadi menjadi
menjadi contoh yang kurang bagus Iya. gitu ya. Nah, yang kemudian dikhawatirkan dari contoh kurang bagus itu munculnya ketidakrespekan dari publik. respect. Ya, jadi apatis nanti kalau sudah Iya. gitu, waduh. Itu yang dikhawatirkan lagi. itu. Nah, ini tadi juga ini bilang gitu juga ya. Udah sumpah juga banyak itu ya. Kan itu pandangan umum anak-anak muda Iya. seperti itu ya. Apakah menjadi sebuah apa ya? Anak-anak muda jadi malas ke politik nggak? Mungkin dengan tipe-tipe seperti itu kebanyakan juga pada akhirnya gimana ya? Ketika lihat-lihat mahasiswa hari ini yang berada di kampus-kampus, mereka menyentuh partai politik itu agak agak ada jarak gitu. Apalagi hari ini sebagai masih menjadi mahasiswa mungkin lebih lebih kental idealis ya. Idealisme masih tinggi ya. Apalagi hari ini juga segmentasi terhadap partai politik yang kian di media sosial itu saling gesek-gesekan gitu. Nah, hari ini yang dibutuhkan sebenarnya tadi ketika ditanya apa yang dibutuhkan pemuda hari ini, tentunya partai politik juga menunjukkan hal-hal baiknya tadi. Seperti contoh-contoh yang baik, kemudian juga yang ditunggu kita sebenarnya gagasan apa yang akan dibawa, kemudian juga apa yang akan disusun baik itu secara daerah, nasional dan sebagainya. Itu yang kita tunggu hari ini. Bukan lagi hal-hal yang istilahnya sosialisasi biasa saja gitu. Karena misalkan bagaimana caranya ketika calon-calon legislatif kemudian atau calon presiden itu datang ke kampus-kampus, tempat-tempatnya orang berdialektika, di sana kita adu ide gitu ya, ide dan lain bukan sebagainya. sensasi sebenarnya ke arah sana ya bagi Iya. teman-teman menjadi tidak anti politik ketika si para calon-calon ini, para partai itu mau mengemukakan ide-ide Iya. mereka untuk membangun Iya. sebuah bangsa ya. Karena bagaimana ya. caranya juga tadi dikatakan pemilih muda ini agar merapat gitu. Bagaimana mereka mau merapat jadi rangkul pada akhirnya. Mereka datang ke tempat mereka berkumpul, lalu akhirnya mereka juga ada kemauan istilahnya. Ketika misalkan mereka datang, ada istilahnya didiskusikan apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi kelebihannya seperti itu. Itu yang kita harapkan. Nah, kan tadi 60% ya, hampir 60% ya yang untuk di 52 lah ya. 52%. 20%-nya adalah pemilih pemula, berarti yang mungkin baru 17 tahun atau berarti sekarang nanti SMA gitu ya. Treatmentnya beda nggak, Kang? Tentu, karena masing-masing komponen pemilih ini ya kita melakukan pendekatan dan juga menghimbau kepada seluruh pihak pada saat melakukan sosialisasi pendekatannya memang harus sesuai dengan kapasitas mereka, gitu ya. Cara ajakannya, kemudian bahasa-bahasa yang disampaikannya dalam pendidikan politiknya begitu. Nah, tadi dalam konteks pemilih pemula yang masih usia 17 tahun, adik-adik SLTA sama mahasiswa semester awal ya, biasanya begitu ya. Nah, kita berharap dengan informasi yang disampaikan oleh KPU khususnya atau juga mungkin partai politik, calon-calon dan lain sebagainya, para peserta pemilu itu bisa memunculkan sikap kritis. Sikap kritis. Dan sebagai dampak dari pendidikan politik yang baik itu tadi. Nah, baik langsung maupun tidak langsung. Langsung dengan cara tatap muka tadi menemui langsung ataupun tidak langsung melalui media sosial. Tapi media sosialnya yang interaktif. Gitu ya, tidak satu arah, yang interaktif. Sehingga tadi muncul sikap yang betul-betul aware dari para pemilih muda itu, pemilih pemula itu, respect dan bahkan kritis. Kalau kita mencoba berharap sangat besar kepada Ade ya, dari sikap kritis itu dia nanti kan jadi efek dominonya muncul juga. Dia mengajak dan mengingatkan semua. Dalam bahasa sederhana katakanlah kalau adik-adik SLTA itu dia di rumahnya ada kakak gitu, ada orang tua, diajak yang tadinya pasif lupa bahwa itu hari memilih karena diingatkan oleh anaknya itu, semua jadi berbondong-bondong. Itu kan efek-efek yang dampak-dampak positif yang kita harapkan dari kekritisan adik-adik yang pemilih pemula itu tadi. Nah, saya menariknya soal kritis ya. Sejauh mana sekarang anak-anak muda ini kritis terhadap sebuah isu politik gitu? Saya pengen tahu juga dari teman-teman mahasiswa nih. Terkait dengan pemilu, maka dikatakan bahwa pemilu ada 3 tipe ya. Ada tipe yang pertama tipe rasional, mereka yang memilih dengan istilahnya analisis yang mendalam. Ada tipe yang kritis yang tadi dengan idealisme dan sebagainya. Juga pemilih pemula yang tadi mereka baru menginjak usia untuk memilih, maka mereka memilih. Nah, dikatakan bahwa bagaimana kita memilih pada akhirnya juga tadi kembali pada bagaimana
sikap atau pemilih muda ini dibumbui oleh pengetahuan politiknya dan juga pengetahuan memilihnya seperti itu. Karena tadi katakan yang ditakutkan itu apatis pada akhirnya. Iya. Bahkan tidak ada menarikan, kita anggap hari ini adalah pemilu atau istilahnya juga pesta rakyat. Tapi justru yang di bawah itu atau pemilih pesertanya gitu, diam-diam saja gitu kan. Kita yang di atas menyiapkan dengan baik, tetapi di bawah ya udahlah gitu, mau ngapain lagi gitu. Asal nggak disentuh ya gitu ya. Nggak disentuh. Maka ya perlu partisipasi semua pihak yang hari ini tahu dan istilahnya paham terkait dengan pemilu. Bukan hanya tadi tugas KPU, tapi orang-orang yang paham, baik itu mahasiswa dan sebagainya, menyebarkan hal itu, yang punya kepedulian terkait dengan demokrasi hari ini, bahwa demokrasi yang sukses adalah semua masyarakat punya hak dan kemudian memakai hak itu. Seperti itu. Baik. Nah, saya juga menariknya gini, apakah sudah ada, kalau Denny melihat ya, kan teman-teman BEM pasti punya grup juga ya, grup para BEM juga di Jawa Barat. Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan itu oleh, kalau KPMU sudah jelasnya sering melakukan sosialisasi, oleh partai-partai, maksudnya oleh caleg-caleg, bagaimana mereka mengadu ide gitu ya, terus bagaimana mereka mendapatkan isu yang bisa dibahas oleh mahasiswa, karena kan bagaimanapun suara anak muda ini akan menjadi penentu nanti ya. Sampai saat ini saya kira masih minim ya. Tentang bagaimana pendekatan baik itu dari caleg dan sebagainya untuk bagaimana pemahaman mereka khususnya generasi muda untuk memilih gitu kan, kesadaran memilih hari ini masih minim gitu. Entah mungkin karena belum ada penetapan dan sebagainya sehingga gerak mereka masih berfokus pada internalnya gitu. Tapi juga saya harap generasi muda mungkin menunggu hal itu juga. Karena jangan sampai baik itu KPU juga misalkan calon-calonnya pun fokus pada diri sendiri, tetapi yang menjadi target atau objeknya itu didiamkan. Gitu. Iya benar. Nah menarik juga nih, sebenarnya kan bisa sebelum DCT keluar atau termasuk nama-nama calon keluar ditetapkan, kan partainya sudah ada ya Kang ya? Iya. Nah sebenarnya partai berhak bisa kan untuk melakukan sosialisasi itu? Betul. Sejak ditetapkan di bulan Desember 2022 itu sebetulnya sudah menjadi apa istilahnya hak partai melakukan sosialisasi. Tapi sekali lagi partai ya. Jadi makanya yang diperbolehkan itu bendera partai dengan pimpinan partai politik. Jakarta misalkan gambar ketua atau gambar sekretaris atau ketua atau sekjen kan gitu. Bukan kemudian calon. Kenapa tadi yang Akang tadi bilang, loh ini calon kok udah mendahului kan DCS aja belum. DCS itu baru nanti diumumkan tanggal 19 Agustus. Itu baru DCS. 19 Agustus, bentar lagi ya minggu ini ya. Akhir pekan ini. Itu baru DCS. Karena dari DCS itu kan beragam kemungkinan ya. Belum sampai ke tetap. Jadi DCS aja belum, sudah semangatnya sudah terlalu tinggi gitu. Ya itu tadi dikhawatirkan malah memunculkan kesan gitu ya. Belum apa-apa sudah melakukan pelanggaran. Makanya KPU, Bawaslu itu terus-menerus dengan gencar menghimbau. Karena kami hanya sanggup menghimbau. Rekan-rekan Bawaslu belum bisa menindak. Kenapa belum bisa menindak? Belum, yang itunya Mas. Akang tadi bilang, karena memang belum masanya untuk juga ditindak. Gitu ya. Diharapkan pemerintah daerah sebagai pemilik lahan begitu untuk melakukan tindakan. Tapi juga mungkin kan banyak pertimbangan. Sehingga betul yang tadi Adek bilang, ada tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar untuk ikut menjaga kondusivitas. Tidak memancing-mancing kira-kira. Udah tahu ini misalkan berpotensi melanggar, malah dilakukan. Nah, kita berharap teman-teman yang pemilih muda, pemilih pemula ini dengan kekritisannya itu bisa memberikan masukan, bisa mengkritisi. Dan kita sering dengar ya keluhan-keluhan, karena ini kok belum waktunya sudah ramai di mana-mana kira-kira. Nah, kekritisan itu menjadi bagian dari upaya kami juga KPU dengan seluruh penyelenggara pemilu menjadi strategi meningkatkan kualitas demokrasi. Jadi bukan hanya tingkat partisipasinya, tapi kualitasnya pun juga meningkat dengan kekritisan itu sebagai modal. Nanti sih menurut juga ketika Denny dan kawan-kawan tuh merasa risih ketika suatu kota di tanda kutip banyak sampah visual soal bendera partai, nama-nama caleg, baliho-baliho. Sayangnya gitu ya, sudah ditetapkan dari Desember, tapi kalau pengalaman Denny, dari partai itu belum pernah ada yang ngajak bicara gitu ya.
apakah itu mengundang dari BEM untuk ngobrol soal bagaimana membangun bangsa, itu belum ada. Sejauh ini belum ada secara khusus dari partai-partai. Kalau misalkan kita dulu ada Dekes Bangkua yang memang itu di bawah pemerintah ya. Di pemerintah. Hari ini secara individu dua partai belum ada nih gitu kan. Kemudian juga hari ini kan ketika dikatakan tadi bahwa pemuda hari ini sangat kritis, ya memang kritis itu. Bahkan mereka paling aktif di media sosial gitu ketika ada satu isu ataupun kebijakan di pemerintah langsung direspon dan sebagainya gitu hari ini. Bukan hanya anak kuliahan, anak juga non kuliahan atau bahkan anak SMA pun ikut merespon hari ini gitu. Artinya mereka juga istilahnya responsif di media sosial. Maka tadi dikatakan kenapa harus di jalan baliho-baliho, silahkan aja di media sosial gitu. Kita menunggunya gitu. Ketika tadi harus adaptif dengan si pemilih, maka calon-calon itu ya kita pertemukan ketika tidak bisa di ruang langsung, maka di media sosial pun bisa pada akhirnya kan dibuka dialog dan sebagainya. Nah itu kan menariknya di media sosial kan bisa interaktif. Ya. Jadi ketika sebuah partai atau siapapun itu mengusulkan sebuah ide, kan menarik publik untuk membahas itu. Tinggal keberanian sebuah partai atau seorang caleg untuk muncul di sana ya Kang ya. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Dalam konteks sosialisasi partai politik boleh kan ya? Iya, boleh. Karena sekali lagi kalau kemudian mengusungnya calon, ya belum tahu kan calon apa, belum juga ada ketetapannya, putusannya gitu ya. Sehingga tadi mudah-mudahan ini menjadi satu himbauan mewakili adik-adik pelajar, mahasiswa, pemilih pemula gitu kepada partai politik, istilahnya mensupport kita semua, mensupport KPU, mensupport Bawaslu, karena Bawaslu dan KPU juga tidak henti-hentinya mengingatkan partai politik. Ayo lakukan tugasnya untuk pendidikan politik begitu ya. Kemudian berikan kesempatan yang seluas-luasnya juga untuk berpartisipasi gitu, sehingga sekali lagi pemilu ini bukan hanya milik KPU Bawaslu. Pemilu ini milik semua gitu. Dan ketika bicara pesta, saya yakin semua orang ingin berkontribusi dalam suksesnya pesta itu. Jadi nanti kalau meriah itu meriah bersama. Sukses bersama. Nah, bagi anak-anak muda, isu apa sih yang paling penting sekarang ke depan gitu ya bagi teman-teman ya, yang ingin menjadi sebuah jalan bangsa menuju ke arah yang lebih maju? Apa yang beberapa hal gitu yang menjadi krusial bagi teman-teman di muda? Menarik terkait isu, bahwa saya melihat hari ini isu-isu yang menarik untuk generasi muda, isu-isu yang dekat dengan mereka pada akhirnya. Kemudian juga karakteristik pemimpin yang diharapkan pun tidak muluk-muluk akhirnya. Yaitu pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak anti korupsi gitu kan, atau tidak korupsi. Menjauhi hal itu. Kemudian juga terkait dengan tadi contohnya nih, isunya apa yang sebenarnya anak-anak muda tuh pengen diakomodasi gitu ya kan. Selama ini teman-teman muda tuh berbicara, mengusulkan sebuah ide, tapi selalu mentok gitu ya. Ada beberapa yang mungkin tidak bisa terrealisasi. Nah, ke depan apa aja sih baik isu negara maupun bagi kelompok-kelompok anak muda ini gitu ya. Karena mereka ini Denny sendiri dan teman-teman yang akan menjadi sebuah generasi penerus ya untuk memimpin bangsa daerah setempat. Ya, padanya isunya bagaimana pemerintah ke depan mempermudah terkait dengan proses bagaimana pemuda ini ditempatkan. Misalkan hari ini membahas tentang pemuda-pemuda yang baru lulus dari kuliahnya dan sebagainya, bagaimana mereka ditempatkan di PNS dan sebagainya, atau P3K misalkan sebagai guru dan sebagainya. Kemudian juga di tingkat dalam hal kesehatan, itu pun juga diperhatikan. Kemudian ekonomi, sosial, budaya, hal-hal seperti juga diperhatikan. Kemudian juga memang tadi hal menarik bahwa bagaimana ke depannya aspirasi-aspirasi pemuda itu bisa ditangkap dengan cepat gitu. Bukan lagi dia istilahnya ditentangkan dengan aparatur negara gitu. Karena hari ini kan ketika proses pemilu kita yang ditunggu masyarakat, rakyat gitu, tetapi pada proses kita ingin datang atau menyampaikan aspirasi apa yang kita mau, kita dihadang seperti atau dihalangi, bisa jadi diperhambat. Meskipun pada akhirnya yang paling yang paling cepat itu di media sosial pada akhirnya, tapi bagaimana tingkat kekritisan secara kelompok itu ya pada akhirnya juga disampaikan secara langsung seperti itu. Itu yang ada keterbukaan lah pada akhirnya. Bagaimana pemimpin-pemimpin itu
adalah pemimpin yang bisa turun pada masyarakat, dekat dengan masyarakat, gitu. Maka isu-isu politiknya pun ketika hari ini yang diharapkan bukan lagi politik identitas akhirnya, atau bukan lagi politik simbol atau juga politik uang dan lain sebagainya, tetapi juga politik gagasan seperti itu. Nah kan yang ramai juga maksudnya, nah itu yang penting juga soal adu ide ya, karena sekarang di medsos memang mereka bermain di medsos, tapi rata-rata bukan adu ide ya, tapi saling menjatuhkan. Itu bagi teman-teman itu sebenarnya menarik nggak? Maksudnya kan itu menjadi hal yang mudah dibicarakan ya ketika saling menjatuhkan, tapi ketika beradu ide malah nggak ada yang membahas sama sekali gitu. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu juga sebenarnya. Yang kita konsumsi hari ini media sosial, TikTok, Instagram dan sebagainya adalah mereka yang memamerkan diri dan mereka yang menjadikan orang lain, sehingga istilahnya disebutnya netizen lah. Netizen atau kita yang berkomentar itu hanya entah itu mendukung, entah itu ngompor-ngompori gitu. Pada akhirnya di posisi itu tidak ada saling bagaimana ketika seseorang atau caleg atau capres ini mengutarakan suatu gagasannya, kita merespon, memberikan masukan dan sebagainya gitu. Belum ada hal menyentuh seperti itu gitu. Ini juga menjadi masukan nih bagi teman-teman caleg, presiden, termasuk partai. Berani nggak mengembangkan sebuah ide tentang membangun sebuah bangsa gitu? Berani nggak berdiskusi secara publik di ruang-ruang dunia maya, karena bagaimanapun teman-teman anak muda ini yang menjadi pemilih kalian gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Kang sebagai penutup acara hari ini mungkin ya? Baik, terima kasih terutama untuk Pikiran Rakyat sudah memfasilitasi kegiatan ini. Inilah yang menjadi salah satu bukti konkret kolaborasi itu. Ini yang sangat kami luar biasa bangga, bahagia, senang gitu ya. KPU tidak berdiri sendiri, disupport oleh seluruh stakeholder, salah satunya oleh teman-teman media, khususnya Pikiran Rakyat. Kita berdiskusi juga salah satu perwakilan dengan pemilih pemula, sehingga nanti berkembang, kajiannya berkembang, kemudian informasi juga berkembang ke publik, isu makin hangat, tahapan makin terupdate, sehingga nanti pada intinya pemilih itu makin paham apa yang harus dia lakukan pada saat hari Rabu 14 Februari 2024 itu memilih di TPS. Semuanya melaksanakan pesta demokrasi dengan niat baik. Penyelenggara, pemilih, dan peserta itu semua sama-sama meningkatkan kontribusinya agar tadi mewujudkan pemilu yang berkualitas. Bukan kemudian meruntuhkan harapan masyarakat, harapan kita semua, bukan lagi pemilu yang berkualitas tadi, malah mengurangi kualitas dari pemilu sendiri. Nah, di forum-forum seperti ini mudah-mudahan masyarakat jadi lebih sadar, lebih paham, sehingga sekali lagi pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang berkualitas bagi kita semua. Terima kasih, Pak. Lupa saya mau menanya juga. Kan nanti 2024 itu tidak hanya pemilu ya, ada juga pilkada. Betul sekali, Kang. Berdekatan tuh, Kang. Betul sekali. Tantangannya gimana bagi teman-teman di KPU juga tuh? Baik, kami informasikan lagi bahwa 2024 adalah tahun pemilu, begitu ya. Kalau 14 Februari itu kita adalah pemilu nasional, pemilu pilpres dan pileg, begitu ya. Maka di 27 November 2024 kita akan pilkada serentak, khususnya di Jawa Barat lah katakan begitu ya. Berarti akan pilgub dan pilbub dan pilkot di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Kalau dulu kan pilkada ini 3 gelombang. Kalau sekarang di 27 November bersamaan satu pesta demokrasi pemilu gubernur dan 27 pesta demokrasi pemilihan bupati dan wali kota. Jadi di waktu yang sama, di tahun yang sama, yang selisih bulan begitu ya, bahkan di bulan-bulan tertentu itu ada irisan. Jadi pemilu nasional belum selesai, pilkada itu sudah mulai maju tahapan. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan kami para penyelenggara begitu ya, KPU, kemudian pengawas juga Bawaslu, diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, bisa menyelenggarakan pemilu yang irisannya luar biasa mepet ini dengan menjaga kualitas. Kemudian masyarakat juga menjadi lebih bersemangat karena mereka pemilu nasional, kemudian pilkada begitu ya. Kesadaran untuk terus meningkatkan kualitas pemilu dan kualitas demokrasi itu makin bertambah. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan dalam pemilu nasional,
itu bisa dilengkapi, disempurnakan di Pilkada, ya. Bukan kemudian menurun. Kalau menurun kita makin makin malu Iya. begitu ya, karena justru di tahun yang sama itu harapannya adalah kesadaran dan motivasinya tetap terjaga. Beda kalau misalkan beda tahun, lompat Ya. tahun begitu ya. Harapannya dalam pilkada serentak kan seperti itu. Sehingga sekali lagi di tahun pemilu dan pilkada serentak 2024 kita semua penyelenggara, peserta dan masyarakat bahu-membahu berkontribusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di 2024 tersebut. Ya mudah-mudahan teman-teman KPU, Bawaslu, baik Jabar, kabupaten kota, termasuk PPK ya, Betul sekali. diberi kesehatan, kekuatan, Amin. karena Terutama itu ritmenya tuh Wah, makin tinggi ya. Endurance-nya harus benar-benar luar Kan khawatirnya biasa. kejadian yang waktu itu jangan Betul terulang, sekali, sampai terulang. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Amin. Ya, mudah-mudahan jangan sampai lah. Mudah-mudahan nanti si porsinya shift-nya lebih ini ya, teman-teman. Betul. Nah, bagi teman dari anak-anak muda nih, dari BEM, dari Kang Denny, mungkin mau disampaikan ya, bagi penyelenggara, termasuk caleg, termasuk partai, dan termasuk kalangan di anak-anak muda nih soal nanti pemilu. Iya. Terkait dengan pemilu hari ini, istilahnya juga pemilu raya kita katakan ya, pemilu seluruh petinggi. Maka hari ini kita menunggu pada akhirnya siapapun yang punya hajat, baik itu secara nasional pun daerah, untuk sama-sama kita diskusikan terkait dengan apa yang menjadi gagasan dari caleg, kemudian juga capres dan sebagainya. Kemudian juga untuk masyarakat dan juga khususnya generasi muda hari ini, baik generasi Z, generasi milenial, itu senantiasa berpartisipasi aktif, bersukarela untuk bagaimana membangun bangsa ini dengan ikut berpartisipasi melalui pemilu hari ini. Bahwa gerakan kita hari ini dengan misalkan datang ke TPS, kemudian memilih dengan daya kritis kita, memilih dengan yang tepat, bukan lagi memilih dari pasca mobilisasi gitu kan, tapi memilih dengan hasil analisis mendalam kita terkait dengan pemilih yang atau pemimpin yang sesuai dengan harapan kita. Saya yakin bahwa Indonesia ke depan akan maju, akan menjadi cita-cita kita yang kita bicarakan seperti itu. Terima kasih Kang Reza, Kang Denny. Begitu teman-teman, termasuk ini para caleg, para capres, caleg, partai, ayo adu ide untuk membangun bangsa, bukan adu malah saling menjatuhkan ya. Karena bagaimanapun ini negara tempat kita berdiri, jangan sampai kita menyesal kemudian hari, baik itu memilih pemimpin kita. Yang penting berani nggak kalian semua beradu ide di tataran publik. Terima kasih teman-teman semua, Sobat PR, para pemilih nanti kita tunggu di TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.